Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fusi Logik akan mempresentasikan materi kami. Nah, untuk sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama itu ada Rabil, ada Ail Akbar, Muhammad Farikus Salam Malik, saya sendiri Muhammad Saas Auludin, Agung Adityo, Rifo Rizali, dan Cynthia Gesha Luli. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang apa itu Fusi Logik akan saya jelaskan sendiri. Next. Ya, apa itu fuzzy logic? Nah, hal ini adalah hal fatal yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita akan mempelajari lebih dalam fuzzy logic kalau pengertian sendiri belum kita tahu. Nah, fuzzy logic itu adalah cabang ilmu dari artificial intelligence, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana komputer itu bisa meniru dan mencontoh apa yang manusia itu lakukan, seperti hanya saat bekerja ataupun saat berkonsentrasi. Karena kita tahu manusia itu memiliki keterbatasan dalam berkonsentrasi saat bekerja. Manusia tidak bisa berkonsentrasi selama 24 jam penuh, maka diperlukan komputer itu sebagai penggantinya. Maka komputer itu diperlukan untuk mengajarnya sedikit demi sedikit. Nah, mungkin sekian perkenalan dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Rabi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas ruang lingkup fusi logik. Ruang lingkup yang pertama adalah variabel fusi. Variabel fusi merupakan variabel yang akan kita bahas atau yang mungkin nantinya yang akan kita gunakan dalam sistem fusi. Selanjutnya adalah semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan atau yang nanti akan dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif, bilangan negatif. Kemudian ada kalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya, atau batasnya adalah tidak terbatas. Kemudian contoh semesta pembicaraan untuk variabel umur A ditambah dengan tak terhingga, seperti itu. Ya, itulah tadi materi dari saudara Rabil tentang ruang lingkup fusi logik. Nah, tadi itu baru ada dua, selanjutnya akan dibahas oleh Rifo dua ruang lingkup yang lainnya. Kepadanya saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan poin-poin yang dijelaskan oleh saudara Rabil tadi. Ya, poin yang ketiga adalah himpunan fusi, di mana himpunan fusi adalah suatu rup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fusi. Contoh, variabel jarak dibagi atas tiga himpunan fusi, yaitu dekat, sedang, dan jauh. Kemudian poin yang keempat adalah domain, di mana domain ini adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Seperti halnya semesta pembicaraan, domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berubah bilangan positif maupun negatif. Contoh, jika kita berbicara tentang tiga parameter, yaitu muda, parubaya, dan tua, dari sudut pandang umur, maka muda ini domainnya adalah 0 sampai 45. Kemudian parubaya domainnya 35 sampai 55. Tua 45 sampai tak terhingga. Terima kasih. Ya, itulah materi yang dibawakan oleh saudara Rifo tadi tentang ruang lingkup dari fuzzy logic. Nah, materi selanjutnya itu tentang perbedaan logika klasik dengan logika fusi akan dibawakan oleh saudara Agung. Kepada saudara Agung, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rifo Rizali. Perbedaan logika klasik tegas dengan logika fusi. Terdapat perbedaan mendasar antara logika klasik dengan logika fusi. Sebagai contoh, perhatikan dua kalimat perintah berikut ini. A. Pisahkan kelompok mahasiswa yang memiliki PC dan kelompok mahasiswa yang tidak memiliki PC. B. Buat kelompok mahasiswa yang pandai dan kelompok mahasiswa yang bodoh. Pada kalimat A, kita dapat membedakan secara tegas antara kelompok mahasiswa yang memiliki PC dengan kelompok mahasiswa yang tidak memiliki PC, karena ada batasan yang nyata antara kedua kondisi tersebut. Namun pada kalimat B tidak terdapat batasan nyata antara yang pandai dengan yang bodoh, sehingga kita sulit
membedakan mahasiswa yang pandai dengan mahasiswa yang bodoh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui kondisi ketidakjelasan seperti contoh kalimat B. Ketidakjelasan yang kita alami ini dapat dikelompokkan menjadi: 1. Keambiguan, terjadi karena suatu istilah memiliki makna lebih dari satu. Contohnya bulan, makna dari suatu benda; langit, makna lainnya adalah bagian dari tahun. 2. Keacakan atau randomness. Hal hal yang kita inginkan belum terjadi. Contoh, besok akan hujan. Yang ketiga, ketidaktepatan atau imprecision, disebabkan karena alat atau metode pengukuran yang tidak tepat. Contohnya volume bumi. Dan yang terakhir adalah ketidakjelasan akibat informasi yang tidak lengkap, incompleteness. Contoh, ada kehidupan di luar angkasa. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi penjelasan dari Saudara Agung. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Pak M. Farikussalam tentang himpunan fusi itu. Ya, saya akan menjelaskan tentang himpunan fusi. Jadi himpunan fusi merupakan suatu pengembangan lebih lanjut tentang konsep himpunan dalam matematika, tentang rentang-rentang nilai. Jadi masing-masing nilai mempunyai derajat tersendiri dalam himpunan fusi. Yang derajat itu merupakan rentang dari 0 sampai 1. Ungkapan logika boolean yang mempunyai 2 ungkapan, yaitu benar dan salah atau true dan false, agak berbeda dengan logika fusi, karena logika fusi dalam himpunannya menggunakan ungkapan misalnya sangat lambat, agak sedang, sangat cepat, dan lain-lain untuk mengungkapkan derajatnya. Jadi jelas perbedaannya antara boolean dan fusi. Kalau boolean itu kita bisa lihat 1 dan 0, tapi kalau di fusi tidak hanya 1 dan 0, ada mungkin 0, setengah, dan 1. Terima kasih. Bisa kembali ke moderator. Ya, itulah penjelasan tadi dari Saudara M. Farikussalam. Nah, selanjutnya tentang alasan mengapa digunakan logika fusi akan dibawakan oleh Saudari Cynthia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa digunakan logika fusi. Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fusi. Antara lain, konsep logika fusi mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fusi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Logika fusi sangat fleksibel. Logika fusi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fusi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Logika fusi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fusi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Logika fusi didasarkan pada bahasa alami. Ya, itulah penjelasan dari Saudari Tika Duli tentang mengapa logika fusi itu digunakan. Nah, selanjutnya itu proses dalam fusi logik itu. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh Saudara Ain Ahmad. Oke, makasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses dalam fusi logik. Adapun 3 proses utama jika kita ingin mengimplementasikan fusi logik pada suatu perangkat. Yang pertama itu ada fusifikasi, yang kedua ada evaluasi rule, dan yang ketiga ada defusifikasi. Baiklah, saya akan membahas yang pertama. Yang pertama itu fusifikasi. Fusifikasi adalah proses di mana proses untuk mengubah variabel non-fusi atau variabel numerik menjadi variabel fusi atau variabel linguistik. Kemudian yang kedua adalah evaluasi rule. Apa itu evaluasi rule? Evaluasi rule pada umumnya adalah aturan-aturan fusi yang dinyatakan dalam bentuk if, then, yang merupakan inti dari relasi fusi. Untuk mendapatkan aturan if dan then tersebut ada 2 cara utama. Yang pertama itu menanyakan ke operator manusia yang dengan cara manual telah mampu mengendalikan sistem tersebut, dikenal dengan nama human expert. Dan yang kedua itu adalah dengan menggunakan cara algoritma pelatihan berdasarkan data-data masukan dan keluaran. Kemudian yang ketiga, apa itu defusifikasi? Defusifikasi adalah keputusan yang dihasilkan dari proses penalaran masif dalam bentuk fusi, yaitu berupa derajat keanggotaan keluaran. Hasil ini harus diubah kembali menjadi variabel numerik non-fusi melalui proses defusifikasi ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas
adalah fuzzy logic adalah suatu cabang ilmu artificial intelligence, yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga diharapkan komputer dapat melakukan hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Konsep fuzzy logic diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Zadeh dari Universitas California di Berkeley pada tahun 1965. Adapun ruang lingkup dari fuzzy logic adalah variabel fuzzy, himpunan fuzzy, semesta pembicaraan, serta domain. Fokus dari fuzzy logic adalah memudahkan pemahaman mengenai keambiguan, keacakan, ketidaktepatan, ketidakjelasan akibat informasi yang tidak lengkap. Sekian, terima kasih.